Selamat pagi menjelang siang. Halo para viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di sini. Saya akan menampilkan, tapi sebelumnya saya ucapkan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang belum berjodoh mudah-mudahan segera berjodoh, dan yang masih jomblo ya segeralah daripada jomblo mulu, malas gitu. Hehe. Oke, langsung aja. Oke, kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari kelas 10 Sejarah Indonesia mengenai eh, seperti ini judulnya. Ya, ini kan karena backgroundnya ini tentang candi, jadi pembahasannya tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Secara garis besar mungkin materi ini akan ketemu lagi di kelas 11, walaupun tidak detail di kelas 11-nya nanti. Ini hanya ringkasan aja ya, para viewers. Jadi pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang masa prasejarah masyarakat Indonesia asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia ataupun orang Indonesia. Itu dibahas di bab sebelumnya. Bagi yang belum menonton, nanti akan saya cantumkan linknya di atas. Dan berikutnya kita langsung aja deh. Saya tidak ingin berlama-lama, biar kalian juga nggak bosan. Oke, bab 3. Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ini kita lihat dari konteks beberapa bagian. Salah satunya proses masuk dan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Kemudian bicara tentang kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Nah, dari bagian A ini, yang akan kita bahas pertama adalah tentang teori kedatangannya, sumber kedatangan, hingga jalur masuk. Walaupun saya lupa menambahkan tentang apa itu Hindu dan apa itu Buddha. Singkat aja, pada dasarnya ajaran Hindu dan Buddha ini berkembang di kawasan antara Persia dan Asia Selatan, di mana ajaran Hindu ini pada dasarnya merupakan, yang saya ketahui ya, tapi kalau para viewers punya komentar lain silahkan isi kolom komentar ya. Siapa tahu saya salah atau kurang tepat dalam penjelasannya. Berdasarkan yang saya ketahui, ajaran Hindu ini merupakan ajaran yang bertipe tipe apa ya istilahnya, politeisme, karena memiliki 3 dewa utama atau yang dikenal sebagai Trimurti. Ada dewa Siwa, bukan Siva yang itu ya, film kartun itu bukan. Ada Brahma, kemudian ada Wisnu. 3 dewa utama, yang satu sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur. Itu gambarannya. Kemudian bicara Hindu juga terdapat dewa-dewa yang lain. Seperti itu. Dan tentunya mereka memiliki ritual. Dan bagaimana dengan Buddha? Buddha itu juga sesungguhnya menganut politeisme juga, tapi dia punya yang utama, yaitu Buddha Gautama namanya. Itu yang saya ketahui. Dan dari keduanya itu sesungguhnya ada kesamaan. Kesamaannya sama-sama percaya akan ada kehidupan setelah kematian, life after death. Itu kehidupan. Makanya kan tak pelak kalau kita bicara Buddha kan kita mungkin ingat dengan film-film perjalanan ke barat mencari kitab suci kan, Sun Gokong gitu kan, misalnya kan, bagaimana kayak Patkai dan sebagainya muncul, dan begitu deh pokoknya. Tapi saya nggak bahas itu ya, karena saya lupa nyantumin di sini, jadi takutnya ngaco nanti penjelasannya. Udah, kita langsung aja masuk ke sini ya, viewers yang saya cintai. Ya, teori kedatangan agama Hindu-Buddha atau ajaran Hindu-Buddha. Sorry ya kalau agak pusing sedikit. Teori kedatangan di sini maksudnya adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, baik itu ahli antropologi atau sejarawan, yang mencari fakta-fakta mengenai sejak kapan ajaran Hindu-Buddha itu sudah ada di Nusantara atau di Indonesia, menggantikan peradaban yang sebelumnya, yaitu masa prasejarah. Nah, jadi nanti kan kita juga bisa menarik suatu benang merah bagaimana kenapa di Indonesia masa prasejarah itu berakhir dan munculnya masa sejarah. Masa di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan, walaupun tulisannya jangan dibayangkan seperti tulisan kita saat ini ya, itu berbeda.
Lanjut, ada beberapa teori. Teori kesatria. Teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria atau bangsawan mungkin ya, di mana dicetuskan oleh beberapa ahli seperti Bose, Mons, dan Burke. Kemudian ada teori Waisya, jangan pakai N, jadi obat sakit mah itu. Teori Waisya dikemukakan oleh Fromm, agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum pedagang dari wilayah Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan sebagainya. Para pedagang ini kemudian menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Pada dasarnya, sebagai gambaran, para viewers, ketika Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, apakah mereka langsung diterima? Tentu saja tidak. Kenapa? Ya, masyarakat lokal tentunya bertanya-tanya, apa sih yang sedang mereka lakukan? Kemudian para pedagang ini juga nggak mungkin langsung menyebarkan agama yang seperti diilustrasikan ketika masa-masa kolonial, ketika Portugis datang menancapkan semacam tongkat bahwa daerah ini milik kekuasaan Portugis. Enggak seperti itu. Mereka pada awalnya berdagang dengan tujuan apa? Ya, profit. Tapi mengapa mereka menetap? Ya, karena bicara tentang transportasi. Bicara transportasi, di mana transportasi yang diandalkan pada masa itu adalah transportasi kapal, laut, yang mengandalkan angin, musim. Jadi ketika 6 bulan, misalnya 6 bulan, ilustrasinya seperti ini aja deh. 6 bulan pertama, kapal itu berangkat dari India ke Nusantara, mengikuti arah mata angin. Kemudian untuk kembali lagi dia tidak bisa, karena dia harus menunggu angin musim berikutnya yang membawa mereka ke arah utara ataupun ke arah barat, seperti itu. Dan terus ngapain Pak para pedagang itu? Ya, para pedagang itu ya tentunya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Entah itu bicara tentang kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya, dan bagi yang kesepian, ya jomblo, ya akhirnya mereka menikah dengan penduduk setempat. Itu gambarannya. Oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar ya, para viewers. Nah, selanjutnya ada teori Brahmana. Brahmana ini ditemukan oleh Van Leer, berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Kedatangan ini mereka diundang oleh para penguasa lokal di Nusantara atau di Indonesia yang tertarik dengan ajaran Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu. Itu gambarannya. Kemudian ada Sudra. Dicetuskan oleh Van Weber, berdasarkan teori tersebut, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Jadi secara tidak langsung, viewers, 3 teori ini menggambarkan stratifikasi sosial dari masyarakat Hindu. Di mana stratifikasi sosial ini adalah bentuk pelapisan masyarakat dari top down, atas ke bawah. Namun tipikal dari stratifikasinya sifatnya tertutup, tidak terbuka. Artinya apabila seseorang jatuh cinta, ya, misalnya sang pria dari kasta Sudra misalnya kan, kemudian dia jatuh cinta dengan kasta Waisya, itu tidak bisa karena mereka harus menjaga kemurnian dari kasta mereka sendiri. Itu. Tapi bagaimana Pak itu kalau misalnya mereka menikah juga? Ya, mungkin mereka akan kehilangan dua-duanya, kasta mereka. Seperti itu gambarannya. Memang kalau kita ingin bicara ini, sebaiknya viewers coba untuk belajar sosiologi mengenai pelapisan sosial. Karena ini sangat menarik bahwa di era modern saja ada namanya pelapisan sosial dalam masyarakat. Walaupun tetap ada istilah diferensiasi atau pembedaan sosial. Bedanya apa? Silahkan para viewers cari referensi-referensi lain yang ada, entah itu di buku, e-book, elektronik ya maksudnya, ataupun bisa boleh podcast, ataupun YouTube juga, ataupun dari promosi sebentar ya. Kalian bisa buka akun portal Rumah Belajar, di situ kalian bisa menemukan materi-materi sekolah ataupun yang umum berkaitan dengan apa yang kalian ingin cari. Seperti itu. Silahkan ya nanti kalian klik aja atau cari di search engine di Google mengenai portal rumah belajar. Oke? Ya. Selanjutnya. Nah, teori kedatangan. Bicara teori kedatangan ini menarik karena apa? Opini. Apakah
Empat-empatnya salah? Tidak. Empat-empatnya benar? Tidak. Tapi empat-empatnya itu bisa dikatakan sebagai acuan mengenai bagaimana ajaran Hindu termasuk juga Buddha itu masuk. Tapi jangan salah, teori seperti ini juga masih dianggap berlaku ketika Islam itu masuk ke Nusantara, salah satunya. Oke, tapi itu nanti pembahasannya. Oke, di sini ada teori arus balik. Counter current maksudnya apa? Di sini ada pencetusnya BOS. Kemudian inti teorinya di sini adalah masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran ajaran Hindu-Buddha, di mana dilakukan oleh kaum terdidik atau cendekiawan lokal, seperti itu. Itu gambarannya. Buktinya adalah prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya, di mana masyarakat lokal di sana itu menyebarkan ajaran Hindu pun atau Buddha. Walaupun Kerajaan Sriwijaya ini bercorak Buddha ya, dia menyebarkan ajaran Buddhanya langsung ke masyarakat. Jadi menggunakan masyarakat kita. Gitu. Nah, berikutnya adalah sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bisa dilihat dari sumber-sumber di dalam negeri. Dalam negeri seperti apa? Dari wilayah dong, wilayah kepulauan Indonesia seperti, saya tarik ke atas, ada prasasti Yupa dari Kutai, kemudian prasasti Ciareten dari Taruma, Kerajaan Taruma, serta Canggal dari era Mataram kuno. Mataram kuno ini maksudnya adalah Mataram yang bercorak Hindu dan Buddha, bukan Mataram Islam. Memang Mataram Islam itu ada, tetapi mengapa menggunakan nama Mataram sebagai nama kerajaan atau kesultanannya? Karena ya kembali lagi orang kita Indonesia atau Jawa misalnya suka mengungkit-ungkit masa lalu gitu kan, teringat kejayaan masa lalu gitu. Jadi karena melihat emang positif sih kita mengingat masa lalu tersebut yang jaya-jayanya, tapi ya ini sebagai inspirasi mengapa Mataram Islam menggunakan nama Mataram sebagai nama kerajaan atau kesultanannya, padahal sebelumnya sudah ada namanya Mataram kuno, seperti itu. Oke, berikutnya source dari luar negeri, sumber-sumber dari luar negeri antara lain seperti ini. Seperti ini maksudnya gimana ya? Ya salah satunya dari Cina atau Tiongkok melalui kronik-kronik atau kumpulan catatan kecil tentang ya perjalanan-perjalanan pelaut. Mengapa itu penting? Apakah masih relevan saat ini catatan-catatan perjalanan tersebut? Iya, terutama bagi kapal laut. Ataupun enggak hanya kapal laut ya, baik transportasi udara maupun darat sangat penting dan perlu untuk memiliki catatan perjalanan. Karena apa? Sebagai bukti, misalnya di pesawat terbang kan ada black box. Apabila ada kecelakaan kan tentunya bisa diketahui ternyata pesawat tersebut mengalami gangguan di bagian apa dan mengakibatkan kecelakaan. Bagaimana dengan kapal laut? Kapal laut pun juga harus punya catatan perjalanan sebagai bukti, oh ternyata kapal ini pernah bersandar di suatu pelabuhan atau berhenti. Dan kalau secara lebih canggihnya, ya biasanya mereka dilengkapi dengan transponder atau alat pemancar navigasi yang menentukan, yang menyatakan mereka berada di posisi mana. Bagaimana di daratan? Sama. Kalau misalnya para viewers, mungkin para viewers ini ada yang menjadi bismania, ya kan? Pasti ada checker kan, atau petugas yang mengecek di suatu tempat atau misalnya kayak di rumah makan, mengecek berapa jumlah penumpang yang ada, berapa banyak. Karena apa? Karena itu penting. Karena ketika nanti sampai tujuan, oh penumpangnya bisa saja berkurang karena ada yang turun di tengah jalan ataupun tujuannya sampai di titik finish, misalnya seperti itu. Gambarannya. Kemudian, goyang, Arab. Catatan saudagar Arab, kemudian buku-buku sastra yang menyatakan mereka mencantumkan suatu nama kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian dari Vietnam, kronik dan lain sebagainya, sebelum dan Yunani juga ada.
Tapi tapi mayoritas dari hasil sumber dari luar negeri ini adalah berupa catatan. Itu sebabnya para viewers, walaupun semakin canggih smartphone kalian atau komputer kalian, tetap saja kita membutuhkan catatan yang dilakukan secara manual. Itu karena apa? Ya handphone kalian juga pasti ada note kan, yang mencatat semua apa sih yang harus saya ingat, yang begitu penting untuk dicatat. Itu gambaran. Kemudian jalur masuk Hindu-Buddha. Nah, ini ada peta, ini saya geser dulu. Ini ada peta mengenai rute yang diperkirakan ya, dalam tanda kutip ya, diperkirakan ajaran Hindu-Buddha dan mungkin Islam juga menggunakan jalur-jalur ini. Nah, di sini kan ada beberapa posisi kayak Kutai, Taruma, Sriwijaya, kemudian India. Sorry, angin. Maaf ya viewers ya, soalnya proses di depan AC soalnya. Handphonenya panas. Nah, ini adalah bentuk jalur masuk agama Hindu dan Buddha melalui jalur darat atau disebut jalur sutra, kemudian jalur laut. Apakah dua-duanya beresiko? Ya, tentu saja beresiko. Karena apa? Jangan samakan dulu dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin sebagian jalannya mungkin sudah ada yang lebih bagus. Dan jangan bayangkan laut itu seperti apa ya? Seperti main di setu ya, tenang gitu, enggak. Pasti banyak ombaknya. Dan juga angin. Angin badai. Badai cintaku padamu. Ya, oke. Selanjutnya, ini gambaran ya. Nah, rute jalur sutra sesungguhnya ini adalah jalur yang menghubungkan antara wilayah Asia dengan Eropa. Lebih tepatnya ke arah Turki. Ya, Turki. Karena ketika itu antara Turki itu kan suatu negara yang dipisahkan oleh sebuah selat bernama Bosporus, di mana selat itu kan yang menjadi pemisah antara benua Asia dan benua Eropa. Makanya Turki bisa dikatakan dia lebih condong ke Eropa karena memang secara politik kedekatannya ke arah sana dan juga historisnya. Nah, ini kan bisa para viewers lihat rutenya seperti apa. Oke. Kemudian jalur laut. Ya, biasanya jalur laut ini dilakukan saat musim-musim tertentu. Apabila cuacanya bagus, ya biasanya kapal ini berjalan secara berombongan atau beriringan. Walaupun hambatannya pun tetap ada, yaitu bajak laut. Dan jangan salah, walaupun di era modern, bajak laut itu masih ada. Ya kayak contoh kayak di Somalia ya. Di Somalia itu kan ada film namanya saya sedikit promo atau spoiler. Captain Phillips ya kan, judul filmnya Captain Phillips, yang main itu Tom Hanks, ya jadi seorang kapten kapal kargo yang besar, kemudian dibajak oleh perompak atau bajak laut dari orang-orang Somalia pakai AK-47 kan. Nah, di situ dia menghadapi bahaya dan sebagainya. Lebih detailnya cari aja sendiri filmnya, kan. Oke, ini gambarannya. Nah, baiklah. Itu sekian aja pemaparan singkat saya. Dan ya singkatlah intinya, singkat mengenai ajaran Hindu-Buddha alias bagaimana Hindu-Buddha ini masuk ke Nusantara. Jadi secara garis besar, adanya teori-teori ini bukan berarti teori itu mutlak, ya, mutlak benar. Tapi dalam artian teori tersebut adalah sebagai gambaran mengenai ternyata kita bisa melihat kira-kira mana yang paling mendekati atau efisien terhadap penyebaran ajaran Hindu-Buddha. Dan juga kita juga harus melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi tersebarnya ajaran Hindu-Buddha tersebut. Oke. Baiklah, itu aja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penjelasan, materi, ataupun hal-hal lain sebagainya. Oke, itu aja. Terima kasih.
Tetap semangat, tetap positif ya, dan juga jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan auf Wiedersehen. Bye bye.